Pemirsa, elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menempati urutan teratas di sejumlah lembaga survei belakangan ini. Hasil dari sejumlah lembaga survei soal elektabilitas calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli dua capres-cawapres lainnya. Namun demikian, elektabilitas Prabowo Gibran belum mencapai 50% berdasarkan sejumlah survei tersebut. Jika ingin menang satu putaran, paslon harus memenangkan lebih dari 50% suara di Pilpres. Menilik hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia, pasangan Prabowo Gibran unggul di angka 45,6%. Disusul Ganjar Mahfud 23,8% dan Anies Mohaimin 22,3%. Sementara untuk survei dari indikator politik, Prabowo Gibran juga menempati posisi teratas dengan angka 45,8%. Posisi kedua ada Ganjar Mahfud di 25,6% dan Anies Mohaimin di 22,8%. Selanjutnya untuk Litbang Kompas juga merilis hasil survei dengan posisi teratas ditempati oleh Prabowo Gibran dengan angka 39,3%, disusul Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Terbaru survei dikeluarkan oleh Poltreking Indonesia, hasilnya Prabowo Gibran juga menempati posisi teratas dengan 45,2%. Kemudian urutan kedua ada Ganjar Mahfud 27,3% dan Anies Mohaimin 23,1%. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Arya Budi, Direktur Riset Poltreking Indonesia. Terima kasih Mas Arya telah bergabung bersama kami. Mas Arya. Iya, halo, oke Mbak. Oke. Baik, Mas Arya, ini kalau kita lihat dari hasil yang dikeluarkan oleh Poltreking Indonesia sendiri, ini kan ada di tanggal dari 29 November sampai dengan 5 Desember. Dan ini jelang debat Capres-Cawapres, kita lihat elektabilitas salah satu pasangan yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terlihat trennya makin menaik atau meningkat seperti itu. Apakah itu hasil dari simulasi yang dilakukan oleh Poltrek demikian? Iya, betul Mbak. Jadi kita baru saja merilis survei dan hasilnya memang Prabowo Gibran mempunyai tren naik ya. Jika kita sebelumnya merilis di awal bulan November itu dia 40,2, sekarang 45,2, jadi naik 5%. Kemudian Ganjar cenderung turun ya, sedikit turun, turunnya hampir di luar margin dari 30% di bulan November, kemudian di awal Desember ini dia di angka 27,3%. Nah, sementara di Anies itu cenderung stagnan atau sedikit turun ya sebenarnya, sekitar 1,3% ya. Turunnya masih di margin error survei kita. Nah, jadi sebenarnya ada tren yang berbeda, misalnya dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran naik sejak bahkan per September ya, kita mulai melakukan simulasi pasangan itu sebelum deklarasi Capres-Cawapres dan pendaftaran. Itu di awal September kita sudah mensimulasikan 3 pasangan ini dan memang kebetulan terbukti dideklarasikan dan didaftarkan. Jadi di September itu sebenarnya angkanya kompetitif antara antara Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Angkanya di selisih 1%, masih unggul Ganjar, tapi kemudian semakin melebar jaraknya. Nah, variabelnya ada banyak sebenarnya. Menjelang debat, memang kita tidak merekam secara khusus soal debat karena debat belum berlangsung. Nanti mungkin akan ada survei untuk merekam efek debat. Tetapi tren dan dinamika peta elektoral 3 pasangan menunjukkan beberapa, satu sisi adalah efek dari Presiden incumbent Jokowi, kedua ada memang pergeseran atau migrasi pemilih dari satu pasangan ke pasangan yang lain, dan ketiga adalah faktor adanya rekonsolidasi pemilih-pemilih lama dari pasangan yang ada. Misalnya di sini kita ada Prabowo yang sudah kontes di 2014 dan di 2019, sebagian pemilihnya kemudian merapat kembali ya. Jika kita cek peta
sebarannya misalnya di Jawa Barat, Prabowo Gibran sebelumnya di angka 30-44%, kemudian di survei per awal Desember angkanya sudah naik di atas 50 ya, sekitar Oke. 57%. Mas Arya, sebelum kita lanjut untuk melihat pemetaan dari penyebaran itu, tapi memang tadi yang Anda katakan bahwa trennya memang cukup menarik, ada yang turun, kemudian ada yang naik dalam jangka waktu kita lihat tren pergerakan ya. Tapi yang kita lihat juga di November Desember ini dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bahwa sempat terjadi penurunan tadi Anda katakan, tapi kemudian kita melihat juga di November Desember ini dari survei Anda mengalami kenaikan, koreksi bila saya salah, di sini Anda tulisnya 5%. Apa yang menyebabkan ini? Apakah tadi salah satunya dengan Jokowi efek tadi kah ini yang menjadi angka ini begitu tinggi sekitar 5% atau seperti apa? Ya, penjelasannya 3. Pertama adalah tadi ada migrasi. Jadi yang tadi sempat terpotong, migrasi dari pemilih Ganjar yang sebelumnya terasosiasi dengan Jokowi, karena Ganjar memutar musik yang cukup berjarak dengan Jokowi, sebagian pemilih Jokowi kemudian berpindah ke Prabowo. Jadi ada migrasi pemilih di sana. Jadi orang yang sama-sama puas terhadap kinerja Jokowi, tapi sebelumnya terasosiasi ke Prabowo dan Ganjar, sekarang yang terasosiasi Ganjar sebagian merapat ke Prabowo Gibran. Itu satu variabel. Variabel kedua itu adalah terkait yang barusan tadi sempat disebut adalah efek Jokowi atau Jokowi effect. Yaitu apa? Yaitu adalah di mana orang-orang yang merasa puas mempunyai kecenderungan lebih tinggi, lebih banyak, lebih naik. Karena jika kita cek job approval rating, jadi pertanyaan mengecek apakah Anda puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, itu ada trennya naik. Sebelumnya 76, di survei sekarang 77. Nah, sehingga naiknya Jokowi itu juga berkontribusi pada naiknya Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo Gibran, selain karena Gibran adalah Jokowi Junior, nah Prabowo sudah beberapa bulan terakhir, jauh sebelum pendaftaran, sudah memutar musik yang sangat dekat dengan Jokowi, penerus Jokowi, memuji Jokowi, dan seterusnya. Nah, sehingga pemilih-pemilih yang simpatik terhadap Jokowi menjatuhkan pilihan ke kandidat yang kira-kira mampu meneruskan model kepemimpinan, program pembangunan, dan beberapa positioning, posisi-posisi Jokowi soal ibu kota macam-macam itu. Nah, itu kemudian ke Prabowo. Nah, ketiga adalah tadi yang sempat saya sampaikan di awal adalah rekonsolidasi. Jadi adalah bergabungnya kembali pemilih-pemilih lama ke kandidat yang ada. Jadi misalnya Prabowo itu sudah mempunyai pemilih sejak 2014 angkanya sekitar 43 sampai 45%. Nah, jika kita cek di Jawa Barat sebagai provinsi terbesar ya sekitar 17% itu angka dia naik. Nah, itu berbanding terbalik dengan Ganjar dan Anies ya terkait dengan variabel-variabel itu. Mas Arya, ini tapi kalau kita lihat ya tadi dari sejumlah simulasi yang Anda katakan yang sudah dilakukan tentunya dan ini mendapatkan hasil, koreksi bila saya salah, tadi kita lihat di sejumlah juga terlihat bahwa Prabowo Subianto 45,2%, Ganjar Pranowo 27,3%, lalu Anies Baswedan 23,1%. Ini baru elektabilitas yang dari kedua pasangan ini. Tapi kalau kita melihat apakah ini hasil ini dari hasil survei Anda atau dari sejumlah survei yang dilakukan atau yang dilakukan oleh Politracking sejauh ini, apakah angka-angka ini masih akan berubahkah ke depannya melihat tadi seberapa signifikan jumlahnya ini dengan swing voters dan juga strong votersnya? Singkat saja Pak Arya. Ya, jadi jika kita cek pertanyaan apakah di antara tiga kandidat siapa yang Anda pilih ya dengan simulasi surat suara dan responden memilih di surat suara tersebut dalam bentuk display layar ya, itu angka yang tidak memberi jawaban atau belum menentukan itu sangat kecil ya. Terakhir 5% sekarang turun ke 4%. Jadi jika menggunakan simulasi semacam di bilik suara ada 3 pasang kandidat seperti surat suara KPU yang tidak menjawab di survei atau belum menentukan, itu angkanya kecil. Yang dalam survei disebut dengan undecided voters, yaitu 4,4%. Nah, dengan asumsi itu, maka
petanya sebenarnya tidak akan banyak berubah, sehingga kita juga cukup dengan pertemuan ini memang jika ada 2 putaran, nah Prabowo Gibran memang sudah menunggu di sana karena dia kan pasangan dengan probabilitas paling tinggi lolos di Februari 14. Nah, persoalannya yang masih kompetitif dan kita belum tahu menunggu 2 bulan masa kampanye adalah Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Karena Ganjar cenderung turun, sementara Anies Muhaimin cenderung stagnan. Nah, ada potensi mereka cross misalnya, dan beberapa lembaga ada yang sudah menemukan misalnya mereka sudah cross ya, berhimpitan. Nah, itu yang kita masih belum tahu nanti di 14 Februari yang lolos siapa di antara dua pasangan. Ini akan menjadi satu yang menarik, kita akan lihat, apalagi nanti besok kita akan lihat juga seberapa besarkah debat Capres-Cawapres ini juga akan mempengaruhi pergerakan dari elektabilitas para calon presiden dan wakil presiden ini. Terima kasih tentunya Mas Arya Budi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Direktur Riset Poltreking Indonesia, Arya Budi.